The ultimate marketing. Setiap harinya, manusia selalu diminta untuk membuat sebuah keputusan. Dan keputusan yang diminta pun beragam. Mulai dari keputusan atas berbagai hal yang lebih praktis, hingga hal-hal yang lebih kompleks dan filosofis. Seperti mau makan apa, mau pakai baju apa, mau melakukan apa, mau bicara dengan siapa, mau baca teks apa, mau mendengarkan apa, mau hidup seperti apa, mau bersikap seperti apa, mau melihat dunia dengan cara apa. Bagai gayung yang bersambut, pertanyaan itu seperti tiada habisnya. Dan alternatif pilihan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut pun seringkali tanpa batas. Ini membuat manusia sering menghabiskan waktu lebih banyak untuk membandingkan opsi daripada membuat keputusan itu sendiri. Apalagi jika ia harus memilih jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang ia rasa penting untuk hidupnya. Manusia kerap berharap bahwa dengan menghabiskan lebih banyak waktu dalam membandingkan opsi-opsi itu, ia akan mendapatkan pilihan yang terbaik. Semakin ia mendapatkan informasi terkait opsi-opsi yang ada, semakin ia yakin untuk memilih. Maka dari kacamata saya, ketika seorang manusia ingin mengambil sebuah keputusan, sebenarnya ia sedang membangun sebuah keyakinan untuk memilih. Keyakinan bahwa keputusan yang ia ambil adalah keputusan rasional yang didasari oleh perbandingan berbagai set data. Keyakinan bahwa ia sudah memiliki alasan yang kuat untuk memilih, dan keyakinan bahwa ia sudah menemukan pilihan yang terbaik. Ada sebuah teori tentang pengambilan sebuah keputusan yang bernama satisficing. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert A. Simon di tahun 1956. Secara sederhana, teori satisficing bertumpu pada dua nilai esensial. Yang pertama adalah nilai good enough atau cukup baik, dan yang kedua adalah nilai acceptance atau penerimaan. Teori satisficing mengungkapkan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang dipilih berdasarkan opsi yang cukup baik, bukan yang optimal. Menurut teori ini, aksi untuk memilih opsi yang cukup baik daripada opsi yang optimal adalah sebuah bentuk aksi yang lebih realistis secara psikologis di tengah banyaknya pilihan yang harus dibuat oleh manusia. Dan upaya tersebut juga dapat lebih mudah untuk mengontrol ekspektasi manusia, karena ia lebih mampu untuk menghadirkan rasa acceptance atau penerimaan terhadap segala konsekuensi ketika sebuah keputusan sudah diambil. Jadi manusia tak lagi gampang untuk merasa kecewa atas keputusan yang telah dibuat. Manusia sering berpikir bahwa semakin banyaknya informasi yang ia peroleh untuk membuat sebuah keputusan, ia tentu dapat membuat keputusan yang lebih rasional, akurat, dan berkualitas. Padahal, waktu, energi, biaya, dan sumber daya yang dikorbankan untuk mengumpulkan informasi tersebut dan menganalisanya justru bisa jadi memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada outcome dari keputusan itu sendiri. Pengorbanan-pengorbanan inilah yang seringkali juga dapat memantik munculnya ekspektasi yang lebih tinggi atas outcome dari sebuah keputusan. Rugi dong, udah susah-susah riset, masa keputusan nggak memuaskan. Namun begitulah cara kerja ekspektasi ya. Jika ia tidak dipenuhi, maka manusia rentan untuk masuk ke lubang penyesalan dan kekecewaan. Terlepas dari berbagai kritik yang teori ini dapatkan, saya rasa teori ini dapat menjadi salah satu tools yang sangat pragmatis bagi manusia untuk memutuskan tiap harinya. Teori ini mampu membantu manusia untuk lebih taktis ya, namun tetap bahagia dalam mengambil berbagai keputusan. Jadi dari teori itu, saya melihat kalau proses pengambilan sebuah keputusan itu ternyata lebih tentang manusianya ya, bukan opsi-opsinya. Tak begitu penting apa saja karakteristik dari opsi A, B, C, dan seterusnya, karena sesungguhnya nilai dari opsi-opsi tersebut tergantung pada seberapa besar seorang manusia mampu menghargai dan memperhitungkannya. Dan manusia pun juga tak akan pernah tahu outcome pasti dari opsi yang dipilih sebelum sebuah keputusan itu dibuat. Jadi nggak heran kalau pada akhirnya manusia itu seringkali bergantung pada ekspektasi ya untuk membuatnya semakin yakin dan merasa nyaman dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Melalui pengetahuan ini, saya jadi punya perspektif baru terkait marketing. Saya jadi tak ingin lagi untuk melakukan marketing dengan ide bahwa apa yang brand saya tawarkan adalah sebuah opsi yang lebih baik atau bahkan opsi yang terbaik. Karena sebenarnya narasi itu tuh nggak penting-penting banget buat market ternyata. Konstruksi narasi marketing yang berpusat pada kumpulan validasi yang menyatakan betapa hebatnya brand juga sudah menjadi tak menarik lagi. Apalagi jika brand harus meminta dan memaksa market untuk mengakui eksistensinya sebagai sebuah opsi.
Pendekatan brand sebagai opsi pun kerap mengkultur relasi manipulatif antara brand dan market yang dapat mendasari berbagai problem-problem lainnya. Seperti terciptanya relasi codependency misalnya. Saking inginnya bertahan, brand akhirnya melakukan segala upaya untuk memenuhi ekspektasi market, bahkan ketika ekspektasi tersebut mencederai jati diri brand. Aspirasi ini yang kemudian menjerat brand dalam ketakutan untuk berkreasi dan berinovasi. Brand jadi takut kalau inovasinya justru akan membuat dirinya ditinggalkan oleh market. Alhasil, daripada berinovasi, brand seringkali memilih untuk berjuang di dalam kompetisi pemenuhan ekspektasi market yang tiada akhir ya, bersama dengan brand-brand serupa. Dan keunikan brand pun pelan-pelan akan terpangkas ya, dan juga kehilangan nilainya, karena pada dasarnya kompetisi hanyalah berupa penyeragaman nilai. Bagi saya, aktivitas marketing yang bertumpu pada ide ini hanyalah seperti membangun istana di atas pasir. Akan tiba saatnya brand untuk runtuh karena market tak lagi menginginkannya. Dan ketika brand itu runtuh, ia baru belajar bahwa sesungguhnya inovasi adalah hal yang tak dapat dihindari untuk pertumbuhan sebuah brand. Maka dari itu, saat ini saya memilih untuk melakukan aktivitas marketing yang berfokus untuk menginspirasi keyakinan market. Karena pada dasarnya manusia memilih atas dasar keyakinan. Brand saya bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang diambil atas dasar kebebasan, kesadaran, dan ketulusan dari market. Kebebasan dalam artian, tidak ada paksaan bagi market untuk memilih brand. Kesadaran dalam artian, market memilih brand karena ia sadar betul bahwa ia ingin mendapatkan sebuah pengalaman. Dan ketulusan dalam artian, saya membiarkan market untuk memilih brand tanpa adanya iming-iming tertentu. Sehingga dari tiga nilai ini, saya lebih ingin berfokus untuk menciptakan narasi-narasi yang lebih esensial bagi market yang menghargai kehadiran brand. Filosofi bermarketing seperti ini saya pikir lebih sustainable dan mampu memberikan kesempatan bagi brand dan market untuk tumbuh sesuai dengan karakternya. Brand tak perlu lagi sibuk pada usaha-usaha yang sifatnya non-esensial, hanya demi menjadi berbeda atau sekedar menjadi distraksi untuk mendapatkan perhatian market secara sementara. Sepengalaman saya, upaya-upaya marketing non-esensial tersebut yang seringkali menjadi salah satu penyebab utama dari banyaknya sumber daya yang harus dikorbankan ya oleh brand, tapi sebenarnya tidak ada dampak yang signifikan juga untuk pertumbuhan brand gitu. Budget marketing terlampau membengkak, tapi brand hanya dianggap dalam waktu singkat. Saya percaya bahwa relasi yang terjalin secara otentik adalah bentuk relasi yang paling kuat. Relasi otentik akan secara natural menciptakan dinamika ya, antar pihak yang dapat menjaga keharmonisannya secara otomatis. Bukankah menarik jika suatu saat marketing bisa dilakukan secara effortless? Sesungguhnya, manusia tak akan pernah meninggalkan hal-hal yang penting untuknya. Namun, untuk bisa menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seorang manusia, selalu ada harga yang harus dibayar. Begitu pula dengan filosofi marketing ini. Untuk bisa menikmati buahnya yang manis, ada harga yang harus brand bayar. Dan harga itu berupa sebuah proses perjalanan yang akan selalu menguji karakter brand hingga akhirnya ia layak untuk memetik buahnya. For me, this is what I call the ultimate marketing. It is a marketing when you give everyone freedom, yet they still come back to choose you. Because deep down I know that I'm not the choice, I am the decision.